Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fadilah, NIM S1S1 22025, kelas C, jurusan Teknik Informatika, Fakultas Teknik Universitas Halu Oleo. Di sini saya akan membahas sebuah sintaks, yaitu inheritance atau warisan dalam bahasa Python. Baik, langsung saja kita masuk ke tahapan tersebut. Warisan memungkinkan kita untuk mendefinisikan kelas yang mewarisi semua metode dan properti dari kelas lain. Dalam pewarisan Python terbagi menjadi dua, ada kelas induk dan kelas anak, di mana kelas induk merupakan sebuah kelas yang diwarisi atau yang biasa disebut dengan kelas dasar. Sedangkan untuk kelas anakan merupakan sebuah kelas yang mewarisi dari kelas lain atau biasa disebut dengan kelas turunan. Selanjutnya, di sini kita akan membuat sebuah kelas induk terlebih dahulu. Kelas manapun bisa menjadi kelas induk, jadi sintaksisnya itu sama dengan membuat kelas lainnya. Di sini terdapat sebuah contoh soal di mana kita akan membuat sebuah kelas bernama person dengan first name dan last name sebagai propertinya dan print name sebagai metode. Pertama-tama kita akan membuat sebuah kelas terlebih dahulu, yaitu kelas person. Kemudian kita buat sebuah atribut dengan memasukkan terlebih dahulu metode init. Di dalam metode init ini kita terdapat sebuah self. Disinilah kita tambahkan sebuah argumen, yaitu fname dan lname. Kemudian pada bagian bawah ini kita akan masukkan self titik fname first name sama dengan fname. Pada bagian self first name ini merupakan bagian atau baris yang mengatur nilai dari atributnya, yaitu first name dari objek tersebut saat objeknya nanti terbuat. Kemudian nilai dari fname ini akan disimpan di dalam atribut fname. Begitu pula dengan self last name, di mana nantinya nilai dari last name ini akan disimpan di dalam atribut lname. Jika kita telah membuat seperti ini, sekarang kita akan buat metode print name, yaitu sebuah metode print name, yaitu def print name. Di sini kita masukkan self, kemudian kita masukkan print. Di sini kita akan menampilkan self name dan self name dan self last name. Kemudian kita akan membuat sebuah variabel x, di mana variabel x ini akan kita masukkan sebuah nilai yang nantinya akan menjadi sebuah nilai dari atribut first name dan last name, di mana untuk John ini akan masuk di nilai fname, sedangkan Due atau Do akan masuk di lname. Kita masukkan X sama dengan, kita masukkan terlebih dahulu nama kelasnya, yaitu person. Kemudian kita masukkan nilainya, yaitu John
dan do. Kemudian kita panggil untuk menampilkan yaitu print name dalam kurung. Kita tampilkan output dari program ini, di mana output menampilkan John dan Do. Sekarang kita akan membuat kelas anak. Sekarang kita akan masuk ke tahapan untuk membuat kelas anakan. Untuk membuat kelas yang mewarisi fungsionalitas dari kelas lain, kita akan mengirimkan kelas induk sebagai parameter saat membuat kelas anak. Contohnya di sini, buatlah sebuah kelas bernama student yang akan mewarisi properti dan metode dari person class tersebut. Catatannya ini perlu diingat, kita dapat menggunakan pass, sebuah kata kunci yaitu pass, ketika kita tidak ingin menambahkan properti atau metode lain ke dalam kelas tersebut. Sekarang kelas student memiliki properti dan metode yang sama dengan kelas person. Di sini ada sebuah contoh soal di mana kita akan menggunakan kelas student untuk membuat sebuah objek. Lalu kita akan menjalankannya di metode printName. Di sini pertama-tama kita buat dulu sebuah kelas anakan, yaitu kelas student. Jadi kita buat kelas anakan itu di dalam kelas induk student. Kemudian di dalam student ini kita masukkan nama dari kelas indukannya, yaitu kelas person. Di sini kita gunakan kata kunci pass karena di sini kita tidak ingin memasukkan nilai apapun di dalamnya. Kemudian di sini kita bisa ganti untuk namanya itu kita masukkan Fadia dan Anissa. Oke, sudah tampil. Di sini output menampilkan nilai dari atribut fname adalah Fadia, kemudian atribut lname adalah Anissa, yang di-print di dalam metode printName. Selanjutnya di sini kita diminta untuk menambahkan sebuah fungsi init di dalam program. Sejauh ini kita telah membuat kelas anak yang mewarisi properti dan metode dari induknya. Kita akan menambahkan init fungsi ke kelas anak, bukan menggunakan kata kunci pass lagi. Di sini perlu diingat bahwa fungsi init dipanggil secara otomatis setiap kali kelas akan digunakan untuk membuat sebuah objek baru. Di sini ada contoh soal di mana di sini kita akan menambahkan fungsi init ke dalam kelas student. Saat kita menambahkan init fungsi tersebut, kelas anak tidak lagi mewarisi fungsi induknya, yaitu fungsi anak mengambil alih warisan dari fungsi induk. Untuk mempertahankan pewarisan fungsi induk, tambahkan panggilan ke fungsi induk init. Di sini kita tidak lagi menggunakan kata kunci pass. Di sini kita akan memasukkan sebuah atribut. Caranya itu kita masukkan def init, kemudian kita masukkan nilai yang ada di dalam kita mewarisi atribut yang ada di kelas indukan. Selanjutnya kita running. Jadi saat kita membuat nilai atau atribut di dalam kelas student ini, otomatis atribut atau data yang ada di dalam kelas person ini akan tampil di dalam
kelas anakan atau kelas student. Di sini output menampilkan hasil yaitu Fadia dan Anissa, di mana nilai ini merupakan nilai yang masuk atau nilai yang berada pada atribut fname dan lname. Sekarang kita telah berhasil menambahkan fungsi init dan mempertahankan warisan kelas induk, dan kita siap untuk menambahkan fungsionalitas dalam fungsi tersebut, yaitu fungsi init. Sekarang kita akan menggunakan fungsi super. Python juga memiliki super, yaitu fungsi yang akan membuat kelas mewarisi semua metode dan properti dari induknya. Jadi untuk cara ini sama dengan cara yang saya gunakan sebelumnya, di mana di sini otomatis super langsung masuk ke dalam codingan. Kita langsung coba saja jika kita tidak menggunakan super, yaitu kita menggunakan person, apa yang akan terjadi dalam outputnya. Jadi jika kita menggunakan person dan super itu hasilnya akan tetap sama. Dengan menggunakan super ini, kita dapat menggunakan nama elemen induknya secara otomatis yang akan mewarisi metode dan properti dari induknya. Sekarang tambahkan properti. Contohnya di sini kita akan menambahkan sebuah properti yang dipanggil yaitu graduationer ke dalam student class. Kita tambahkan self titik graduation year, yaitu 2019. Kemudian di sini kita masukkan print. Kita memanggil X dan graduation year-nya. Sekarang kita coba running, di mana di sini output hanya menampilkan, kita coba running. Di sini output menampilkan tahun yaitu 2019, yang mana nilai ini merupakan nilai yang ada di dalam self graduation year, yaitu 2019, karena di sini yang kita panggil hanya nilai dari graduation year-nya. Kita tidak memanggil nilai dari fname dan lname, sehingga yang tampil hanyalah 2019. Pada contoh di bawah, tahun 2019 harus berupa variabel dan diharuskan ke student class saat membuat objek siswa. Untuk melakukannya, kita dapat menambahkan parameter lain di dalam fungsi init. Contohnya di sini kita akan menambahkan year, yaitu parameter, dan memasukkan tahun yang benar saat membuat sebuah objek. Di sini kita tidak lagi menentukan sebuah nilai di dalam self graduation year. Di sini kita ganti menjadi year. Kemudian di sini kita tambahkan year 2019. Kita coba tampilkan. Kita jangan lupa menambahkan di sini year, supaya nanti year ini bisa kita jadikan sebuah argumen. Di sini yang tampil adalah 2019. Karena yang kita tampilkan hanyalah nilai dari argumen year saja. Kita tidak memanggil argumen yang lain, sehingga yang tampil hanyalah 2019. Sekarang kita diminta untuk menambahkan sebuah metode.
Di sini ada sebuah contoh, tambahkan metode yang dipanggil yaitu welcome ke student, welcome ke dalam kelas student. Sekarang kita akan menambahkan sebuah argumen atau atribut di dalam kelas student, yaitu def kita masukkan def. Sekarang kita akan masukkan sebuah di sini kita diminta untuk memanggil sebuah tambahkan metode. Di sini kita akan menambahkan welcome, def welcome, kemudian kita masukkan self. Di dalam self ini kita diminta untuk memasukkan fungsi print. Kita langsung saja print. Kemudian di dalamnya itu kita tampilkan welcome. Kemudian kita tambahkan self titik first name dan self titik last name to the class of. Kemudian di sini kita tambahkan self titik graduation year. Sekarang kita coba running program ini. Maka yang tampil adalah welcome Mike Olson the class of 2019, di mana Mike dan Olson ini telah tampil atau telah terikut di dalam sebuah output, karena di sini kita telah melakukan pemanggilan argumen di mana ada first name dan last name. Kemudian kita tambahkan juga argumen graduation year. Jika Anda menambahkan metode di kelas anak dengan nama yang sama dengan fungsi di kelas induk, maka pewarisan metode induk akan tertimpa. Baik, itulah penjelasan saya dalam materi warisan Python. Semoga apa yang saya jelaskan bisa dipahami dengan baik oleh teman-teman sekalian. Itulah penjelasan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.